Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. bisa melaksanakan kuliah secara online. Mudah-mudahan walaupun secara fisik kita tidak ketemu, insya Allah kita akan ketemu besok. Kita akan ketemu besok untuk kuliah hadis ahkam. Sehingga kita ketemu hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita awal dengan Al-Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena baik, kita lanjutkan hari ini. Kita saat ini adalah materi tentang waktu JPMK yang ketujuh, yaitu waktu sholat. Sekali lagi, kita akan di tafsir Ahkam 1 ini, di semester 4 ini, kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat tentang waktu sholat. Ada 3 ayat yang menghubungkan dengan waktu sholat. Apa di situ ya? Yang menghubungkan dengan waktu sholat. Bentar, stop. Tak copy dulu. Oke, screenshot. Waktu sholat ada 3, yaitu diterangkan di surah An-Nisa ayat 103, Hud 114, dan Al-Isra 78. Di surah An-Nisa, disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa idza tatma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini berarti mendasarkan fa idza qadaytum, apabila kamu telah menyelesaikan as-sholata, sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala judubihim atau berbaring. Fa idza tatma'nantum, jikalau maka apabila kamu sudah merasa tenang, faqimus sholah, maka dirikan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat, ada, atau sholat itu alal mukminin, kepada orang yang beriman, kitaban sudah ditentukan mauquta waktunya. Di dalam ringkasan tafsir, faidha faragtum, apabila kamu sudah selesai, ayyuhal mukminun, hai orang-orang yang beriman, minas sholat, dari sholat, fadkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Dengan apa? Bitasbih, subhanallah, 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 wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, wa tahlil, la ilaha illallah, fi kulli ahwalikum, dalam seluruh tingkah polahmu, yaman, apakah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, berduduk, wa ala junubikum, atau kalian sedang berbaring, fa idza zala ankumul khauf, apabila telah hilang ketakutan kepada wa amantum, dan kamu semua aman, fa'adus sholah, maka laksanakan sholat tamah, sempurna, biarkaniha, dengan rukunnya, wa wajibatiha, dengan kewajibannya, wa mustahabatiha, dengan sunnah-sunnahnya, alama amartum, sebagaimana apa yang telah diperintahkan kepadamu. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat, bahwa sholat itu, alal mu'minin, buat orang yang beriman, faridotan, wajib, muhaddatan, yang dibatasi, biwaktin, dengan waktunya. La yajuzu tahiroha, la yajuzu tahiroha, tidak boleh mengakhirkan andar illa liudrin, kecuali udur. Jikalau sudah ada adzan Allahu Akbar, ini berarti laksanakan, tidak boleh mengakhirkannya kecuali ada udur. Hadza fi halatil iqamah, ini adalah dalam ditandai dengan iqamah. Amma fi halatil safar, jikalau kita dalam posisi bepergian, falakumul jamak wal qasar, maka boleh dijamak dan qasar. Fi halati safar, dalam keadaan bepergian, falakumul jamak wal qasar, maka boleh dijamak dan qasar. Nah, inilah yang disebutkan di Gharibul Quran, maktuban mafruḍah, berarti ditentukan kewajibannya, muhaddatan auqatil maklum, dibatasi dengan waktu. Jadi sholat itu ada dua hal. Yang pertama, maktuban mafrudon,
ditentukan kewajiban. Yang kedua, muhaddatan fi auqatiha, dibatasi dengan waktunya. Makanya ketika waktu sudah habis, maka maktuban mafrudon itu tidak hilang. Makanya kemudian ada kewajiban untuk mengkodok sholat. Taruhlah tidur, waktunya sholat subuh itu dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Kemudian bangun sampai jam 7, berarti matahari sudah sangat tinggi, maka maktuban mafrudon tidak hilang. Walaupun muhaddadan fi auqatiha maklumah, batasan waktu yang telah diketahui telah hilang. Telah hilang. Maka disitulah masih ada kewajiban. Apa? Kewajiban menjalankan sholat. Itu disebutkan itu. Penjelasannya pada beberapa hadis, diantaranya adalah dari Abdullah bin Abbas. Ai mafrudon. Maksudnya adalah diwajibkan wa kadza ruwiya, seperti yang diriwayatkan dari Mujahid, Salim, kemudian Ali, Husain, kemudian Muhammad bin Ali, Hasan, Muqatil, Al-Sudi, kemudian An Qatadah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dan Abdullah bin Mas'ud menyatakan adalah li sholati waqtan ka waqtil hajj, bahwa untuk sholat itu ada waktu seperti waktu haji. Kalau Ibnu Mas'ud adalah mafrudon, kewajiban. Kalau Ibnu Mas'ud adalah li sholati waqtan ka waqtil hajj, seperti sholat dengan waktu seperti waktunya haji. Kalau menurut, nah ini di dalam itu terkait dengan penjelasan tentang waktu dalam Al-Quran. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Halo? Surah An-Nisa ayat 103. Sekarang di dalam ayat surah Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Waqim, maka dirikanlah as-sholata sholat tarafiyan nahar. Apa itu tarafiyan nahar? Pada kedua tepi. Tarafiyan nahar, pada kedua tepi. Kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Wa zulafan minal lail adalah wa zulafan minal lail, dari bagian pertama dari malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikian itu adalah apa? Demikian ini adalah untuk menunjukkan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hakim mendirikan ini adalah sebagai sebuah kewajiban. Dan tarafiyan nahar itu adalah subuh pagi itu, wa muradu sholatul fajri zuhur asar. Tarafiyan nahar itu adalah subuh zuhur asar. Zulafa minal lail itu adalah al muradu biha maghrib wal isya, awil isya wahdaha. Maka ini menggambarkan, ayat ini menggambarkan ada kewajiban sholat 5 waktu. Yang pertama tarafayin nahar. Tarafayin nahar itu dijelaskan di dalam tafsir adalah sholat subuh, zuhur, asar, kemudian zulafa minal lail itu adalah maghrib dan isya. Dan ayat yang terakhir adalah apa? Ayat yang terakhir adalah waktu sholat di dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh adalah masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Tafsirnya banyak. Tapi paling tidak di dalam Mukhtasar fi Tafsir, ringkasan tafsir adalah aqimis sholah bil ityan. Dirikan sholat dengan ityan al-atim wajahu fi auqatiha. Sempurnakan sholat itu dalam waktunya. Zawali syamsi an kabeti sama wa yastamilu dzalika sholat zuhur wal asar. Ila dhulamit lail adalah yang tamilu maghrib wal isya. Wa aqimis sholah fajr atau la qira'ah fiha, sholatul fajar. Sehingga ini juga menjadi dasar tentang kewajiban sholat 5 waktu. Sehingga di dalam Gharibul Quran liduluki syamsi
min waktu zawali syamsi, adalah dari waktu tergelincirnya matahari inda dhahirah. Wa ghasaqul lail adalah inda dhulamah, ketika gelap. Wa Qur'an al-fajri adalah sholat subuh allati tutolu fiha qiraatul Quran, untuk memanjangkan Quran. Masyhudan tahduru malaikah lail wan nahar, hadirnya malaikat siang dan malam. Ini adalah bagian dari 3 ayat yang menunjukkan, dapat disimpulkan bahwa sholat itu adalah masyhudan, disaksikan adalah subuh. Sebagai tanda ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan itu. Wallahu alam bisawab.